Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semua ya. Ini lagi baca buku, bukunya keren banget. Ini di sini disebutkan tentang bagaimana dompet duafa mendistribusikan hewan kurban. Buku sangat keren banget. Sehingga dompet duafa menjadi world class organization. Nah, ini juga membuktikan kalau kita trust sama dompet duafa. Kalau kita bicara tentang trust, maka kita bicarakan juga dong. Bagaimana sebetulnya kalau tempat dan waktu pelaksanaan kurban, ya kan? Karena kita bicarakan tentang tempat dulu. Ada satu hal yang krusial kadang-kadang ya, kita sebagai pekurban itu ingin ngeliat prosesi dari penyembelihan, ya kan? Kita pengen lihat tuh. Nah, sebetulnya ini orang-orang boleh, pekurban boleh melihat, boleh tidak, kalau secara hukum fikih. Tapi memang dianjurkan untuk dia sendiri yang memotongnya. Kalau nggak bisa, nggak tahan lihat darah, dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Jadi untuk melihat kepada prosesi itu tidak diwajibkan. Jadi boleh melihat atau tidak. Maka kalau Anda semuanya berdonasi, berkurban lewat dompet duafa, nanti akan dapatkan laporan yang lengkap. Bagaimana prosesnya, pra and after, before and after, dan kemudian ketika penyembelihannya. Ini mengenai tempatnya. Dulu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar diceritakan bahwa Rasulullah menyembelih kana yudhi wa yanhar fi musalla. Bahwa Rasulullah menyembelih dan memotong daging kurbannya di tanah lapang. Jadi maksudnya adalah kalau kita berkurban, lokasi kita, domisili kita nih, misalnya di Bintaro ya, maka kita berkurbannya di wilayah Bintaro. Itu yang jauh lebih afdol. Tapi boleh juga sebetulnya kalau kita distribusikan misalkan ke wilayah-wilayah yang terpencil, yang ada kan wilayah-wilayah yang tidak pernah makan daging sapi, daging kambing, Masya Allah. Kalau mungkin di wilayah kita banyak, sudah pernah banyak, atau bukan banyak lagi ya, sering mungkin bosan, maka boleh kita distribusikan ke daerah-daerah terpencil. Jadi mengenai tempat, itu diafdolkan memang di tempat sendiri. Tapi boleh juga kalau kita transfer ke tempat lain yang jauh lebih membutuhkan. Kemudian waktu. Nah, ini salah satu hikmahnya kenapa ibadah kurban ini ada hari tasyrik. Jadi setelah kita ini melakukan sholat Idul Adha, itu tanggal 10 Zulhijjah kan, itu kemudian langsung kita melaksanakan ibadah kurban. Tapi ini berhubung ada spare waktu 3 hari, jadi 11, 12, 13, itu masih boleh kita menyembelih binatang kurban kita. Dan ternyata spare waktu ini bermanfaat banget. Apalagi dompet duafa menyalurkannya ke pulau-pulau terpencil ya, pulau-pulau jauh, ke gunung-gunung, pantai-pantai. Masya Allah. Kalau nggak ada spare waktu, kehabisan waktu di jalan, tidak tersampaikan itu amanahnya. Tapi untungnya syariat Islam Masya Allah luar biasa. Ada sisa waktu 3 hari untuk distribusi daging kurban ini. Jadi waktu di hari Idul Adha-nya ditambah 3 hari. Yaitu di hari tasyrik. Lalu kalau ada pertanyaan gimana kalau misalnya harinya lewat? Maka kalau harinya lewat dari hari tasyrik ya, misalkan tanggal setelah itu, maka itu menjadi sedekah biasa. Jadi tidak dihitung sebagai ibadah kurban. Atau sebelumnya, jadi pengen motong sebelumnya aja, maka disebut masuknya sebagai kategori ibadah sedekah biasa. Padahal sayang banget loh. Karena dalam satu hadis yang Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya ibadah yang paling disukai oleh Rasulullah dan oleh Allah di hari kurban adalah ibadah kurban. Jadi itu mengalahkan ibadah sedekah ya, ibadah baca Quran, ibadah yang lainnya. Jadi paling disukai adalah ibadah kurban. So, teman-teman sekalian, masih ada waktu loh untuk kita bisa open handphone kita ya, buka platformnya dompet duafa tahun ini dan berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.